AHY Agus Harimurti Yudhoyono menjadi nominator salah satu bakal calon wakil presiden Mas Ganjar. Apakah AHY akan menerima dan meninggalkan Mas Anies atau tetap solid untuk mendukung Mas Anies bagaimanapun yang terjadi, apapun yang akan terjadi? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Tarik-menarik menjelang pemilu 2024, calon presiden, calon wakil presiden semakin menggeliat. AHY yang selama ini dikenal dengan identik Mas Anies Baswedan, Partai Demokrat menjadi pendukung dan sepertinya tidak akan bisa menjadi yang terpisah, tetapi masuk bursa capresnya, masuk bursa bakal cawapresnya Ganjar Pranowo. Bagaimana respon beliau? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya kita kupas dan kita analisa apa yang akan terjadi sebenarnya dengan AHY dan pilihan apakah ke Mas Ganjar ketika mendapatkan kue, meskipun ini belum kuenya ya, tetapi jatah bakal calon wakil presiden, atau tetap Mas Anies meskipun dia tidak menjadi bakal calon wakil presiden, atau ini hanya sesaat saja. Ayo kita baca. Pertama kita baca di Tempo, AHY masuk bursa cawapres PDIP. Demokrat, capres kami Anies Baswedan, bukan Ganjar. Ini menyatakan memang Demokrat capresnya Anies, tetapi boleh Mas AHY menjadi cawapresnya Ganjar, atau kita baca dulu yang lain. Di Detik, judulnya Tim Anies ungkap, Puan sempat masuk bursa cawapres Anies Baswedan. Oh, ini berkebalikan. Kalau Mas Ganjar capres ada nominatornya, maksudnya bursa cawapresnya AHY, ganti Mas Anies, ada nama Puan Maharani. Memang politik itu luar biasa. Kemudian kita lihat lagi di CNN Indonesia, Demokrat tetap dukung Anies di 2024 meskipun AHY tak jadi cawapres. Wah, kalau ini pasti. Kalian pilih yang mana? Kita pilih yang Tempo, nanti yang lainnya kita dukung. Maksudnya kita gunakan untuk menambah data yang ada. AHY masuk bursa cawapres PDIP, Demokrat capres kami Anies Baswedan, bukan Ganjar. Ini kata Demokrat. Tempo.co Jakarta, juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahindra Putra menanggapi nama Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang disebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masuk bursa calon wakil presiden bagi Ganjar Pranowo. Herzaki mengaku partainya baru mendengar kabar tersebut. Nah, ini diplomatis atau sebenarnya? Ia menegaskan saat ini Partai Demokrat tergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera. Koalisi ini sudah satu suara menjagokan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Saat ini kami kan di koalisi perubahan. Capresnya Anies Baswedan, bukan Ganjar Pranowo, kata Herzaki dalam keterangannya Selasa atau sebelumnya. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut sejumlah nama yang masuk bursa cawapres Ganjar. Salah satunya kata dia adalah Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Ada Pak AHY, kata Puan di sekolah partai DPP PDIP Jakarta Selatan. Menurut Puan, PDIP telah mengantongi sekitar 10 nama yang digadang-gadang bakal jadi cawapres Ganjar Pranowo.
Ia membenarkan sejumlah nama itu sudah beredar di pemberitaan media. Kalau boleh saya sebut yang ada di media, Pak Mahfud sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, dan Pak Airlangga. Wah, ini banyak tokoh-tokoh yang selama ini bertebaran di berbagai media muncul. Sampai Pak Airlangga Hartarto. Ketua DPR ini menjelaskan sosok cawapres dipilih mesti bisa mendukung Ganjar. Mesti bisa mendukung Mas Ganjar. Visioner dan punya cita-cita. Ia menyatakan tiap kandidat cawapres punya kelebihan masing-masing dan tidak bisa disatukan, tapi memilih salah satu. Apakah bisa bekerja sama dengan calon presiden dari PDI Perjuangan sesuai dengan visi misi, cita-cita dan sebagainya? Demokrat, ini subjudulnya, Demokrat berharap AHY jadi cawapres Anies tetap. Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyebut partainya masih berkukuh menjagokan AHY sebagai cawapres ya bagi Anies Baswedan. Menurut dia, hasil sejumlah lembaga survei pun menunjukkan bahwa peluang memenangkan pilihan presiden 2024 lebih besar jika Anies disandingkan dengan AHY. Karena itu, objektif argumentasi kami supaya pasangan ini segera diumumkan dan bersiap untuk meraih kemenangan. Oh, masih lama, jangan bersemangat dulu. Ini bakal calon dulu. Kendati demikian, Hinca menyebut keputusan cawapres itu berada di tangan Anies. Ia berharap mantan gubernur DKI segera mengumumkan pendampingnya. Adapun Partai Demokrat mengajukan usul kepada Anies agar deklarasi cawapres dipercepat pada bulan ini. Menurut Hinca, Juni adalah bulan yang tepat mendeklarasikan cawapres. Dia menjelaskan percepatan waktu deklarasi cawapres bisa membantu mengerek elektabilitas Anies yang belakang ini menunjukkan tren penurunan. Menurut Hinca, percepatan deklarasi cawapres membuat waktu sosialisasi lebih banyak. Juni. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menarik kan kalau ngomong Mas AHY, Agus Harimurti Yudhoyono dalam proses pemilu 2024 yang ada banyak godaan. Salah satunya adalah keinginan untuk menjadi cawapres untuk Mas Anies, tapi muncul namanya di Mas Ganjar Pranowo. Menurut analisis saya, pertama, bahwa apa yang menjadi jawaban DPP Partai Demokrat, atau sebelum jawaban, bahwa menurut saya masuk akal, rasional ketika AHY itu menjadi salah satu nominator. Dalam bahasanya Mbak Puan, salah satu dari 10 orang yang berada di radar untuk Mas Ganjar Pranowo. Karena menurut saya ini adalah hal yang wajar ya. Begitu juga Pak Airlangga Hartarto, Erick Thohir, Mahfud MD. Ini relatif nama-nama yang familiar dengan bakal calon wakil presiden. Tetapi keberadaan Mas Ganjar, AHY, ini memang sepertinya agak, kok bisa ya? Dari mana logika berpikirnya? Tetapi kalau ini terjadi dan kemudian bisa terjadi, ini adalah sebuah proses semacam melupakan masa lalu. Karena kalau kita melihat sejarahnya antara PDI Perjuangan dan Partai Demokrat, itu kan mempunyai sejarah yang berbeda. Maksudnya mempunyai sejarah yang pada waktu Partai Demokrat itu menjadi penguasa, Pak SBY, PDI Perjuangan menjadi oposisi yang luar biasa. Ketika Pak Jokowi menjadi presiden, Partai Demokrat sebaliknya. Oh, tadi kalau salah, coba
kita pastikan begini, ketika Pak SBY menjadi presiden, PDI Perjuangan menjadi oposisi. Ketika Pak Jokowi menjadi presiden, Pak Jokowi adalah petugas partai dari PDI Perjuangan menjadi presiden, Partai Demokrat tidak dalam kekuasaan, tetapi juga tidak terlalu menjadi oposisi seperti PDI Perjuangan pada waktu yang lalu. Intinya bahwa sejarah Bu Megawati sama Pak SBY, kalau ini bisa menyatu, Ganjar AHY, oh ini sesuatu, sebuah sejarah diciptakan. Tetapi, mungkinkah ini terjadi? Untuk menghadirkan sebuah sejarah yang merupakan antitesa dari tesis yang muncul. Tapi menurut saya, ya bisa saja sih meskipun agak jauh dari kemungkinan. Kemungkinan itu ada ketika Bu Mega, Pak SBY bisa berkomunikasi lebih baik dan melupakan masa lalu, membuat sebuah komitmen untuk kebaikan bersama. Tetapi kalau tidak, ya itu agak sulit ya. Dan meskipun di dalam politik kan serba mungkin ya, tapi ini agak sulit karena yang lebih tepat pada saat ini, sekian bulan, hampir 1 tahun ini, pengerucutan mengarah kepada yang berbeda. Tetapi memang tarik-menarik siapa cawapres sama Anies Baswedan, itu yang membuat AHY ya berpotensi untuk digoda. Dan apakah digoda itu dia akan lepas dari Anies Baswedan atau tidak? Itu kita tunggu saatnya, tetapi memang kecil sih menurut saya kemungkinan AHY bersedia menjadi cawapresnya Mas Ganjar, kecuali ada sebuah revolusi terkait dengan hubungan komunikasi antara Pak SBY sama Bu Megawati, dan akan membuat sejarah baru tentunya. Kemudian yang kedua, apakah keberadaan AHY pada posisi ini itu akan meninggalkan Mas Anies? Komentarnya dari DPP Partai Demokrat, presiden kami itu atau calon presiden kami Anies Baswedan. Jadi menurut saya kok sangat kecil kemungkinan AHY Partai Demokrat meninggalkan Anies Baswedan. Karena bangunan koalisi itu tidak sesaat, tetapi bangunannya panjang, proses tarik-menariknya itu juga panjang. Proses panjang itu tidak mudah untuk digoda-goda, meskipun godaannya adalah cawapres kalau. Nah, ini kan memang momentum pada bulan-bulan ini, itu kan memang sangat ditunggu. Nanti kalau AHY tidak menjadi cawapresnya Anies, mungkinkah 10 nominator itu kemudian turun ke AHY? Menurut saya juga kecil kemungkinan. Karena itu tadi, keberadaan sejarah, dan yang lebih penting, Partai Demokrat sudah memutuskan koalisinya adalah dengan Partai Nasdem, Partai PKS. Meskipun ya sampai saat ini kan kalau melihat tema yang kemarin kan agak digoda dengan tema yang ada hubungannya dengan Partai Nasdem, begitu juga yang ada hubungannya dengan Partai Demokrat karena Pak Muldoko, tetapi DPP kami tetap untuk Anies Baswedan. Ketiga, apakah pada Juni ini harapannya elit Partai Demokrat Hinca diumumkan Mas AHY sebagai cawapresnya Mas Anies? Yo, bisa saja terjadi, tetapi ini belum 100%. Kemungkinan terjadi. Kalau menurut saya pada saat ini yang paling tarik-menarik itu adalah kekuatan AHY sama kekuatan Khofifah untuk merebutkan tiket bakal calon wakil presidennya Mas Anies Baswedan. Di sini sama-sama mempunyai kekuatan dan peluang.
Kita tunggu saja nanti ketika sebenarnya siapa yang akan dideklarasikan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah AHY, Partai Demokrat yang digoda sebelum deklarasi. Kalau dalam bahasa pernikahan itu sebelum janur kuning melengkung, maka sangat mungkin godaan itu akan selalu hadir, dan kalau diterima juga bahaya, kalau tidak diterima juga bahaya. Maksudnya bagaimana? Ya kita ikuti saja bahwa sebuah pembangunan negara dihadirkan oleh koalisi partai yang sifatnya tidak sesaat, itu mungkin akan sesuatu. Bukan berarti di sini tidak memperbolehkan Demokrat dengan PDI, tetapi kalau itu diciptakan ada sebuah sejarah baru PDI Partai Demokrat. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.